Salatu wassalamu ala rasulil karim kama qala fi hadisihi an-nawmu qabla as-subhi faqiran wa ba'da al-asri miskinan. Tidur setelah salat subuh adalah orang kami, orang fakir, dan tidur setelah salat asar adalah orang miskin. Tentu saja setelah salat subuh ini, dan kita pahami bahwa salat subuh adalah kewajiban ketimbang dengan salat tarawih. Salat tarawih adalah sunnah, salat subuh adalah wajib. Sehingga sebenarnya jamaah salat subuh itu lebih banyak ketimbang dengan salat tarawih. Dalam melaksanakan sholat pun kita berbeda-beda baik dari ucapan atau bacaan maupun dari gerakan. Kita mulai dari ucapan. Ketika sholat maghrib, isya dan subuh, ada yang besar bacaan basmalahnya ketika membaca surah Al-Fatihah. Begitu ya Pak? Ada juga yang kecil bacaan basmalahnya ketika membaca surah Al-Fatihah. Ada juga yang baca basmalah atau tidak baca basmalah karena kita tidak mendengar kalimat basmalah itu. An Anas radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayujahhira bi qira'ah basmalah inna salatil maghrib wal isya was subh. Saya mendengar Anas, menurut Ibnu Mujahid, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan basmalahnya ketika salat maghrib, isya dan subuh. Ini Anas berkata. Wa Ummu Salmah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yujahhir bi qalilin bi qira'ah basmalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil bacaan basmalahnya. Wa an Uqail qala, dan Uqail berkata, ma sami'tu an-nabiyya yaqra bi qira'ah basmalah. Saya mendengar Nabi tidak membaca basmalah. Yang mana kita ikuti? Semuanya punya hadis. Jangan sampai perbedaan ini kita berselisih antara jamaah. Anas berkata, saya mendengar bacaan basmalahnya Nabi keras dan besar karena Anas qadamnya Nabi. Kalau Nabi imam, Anas berdiri di sini, kedengaran basmalahnya Nabi. Ummu Salmah mengatakan kecil basmalahnya Nabi karena Ummu Salmah perempuan. Kalau salat berada di belakang, tidak ada pengeras suara itu waktu. Bagaimana Ummu Salmah kau dengar basmalahnya Nabi? Oh kecil. Oh betul. Karena dia di belakang. Dan Uqail berkata, saya tidak mendengar Nabi membaca basmalah karena menurut riwayat Uqail adalah sahabat Nabi yang sering terlambat ke masjid. Nah itu sedang zaman terhormat. Itu dari segi bacaan. Sekarang gerakan. An Abi Hurairah hina takbiratul ihram tara yadahu baina usunaihi wa unqihi. Abu Hurairah berkata, ketika saya diajar bertakbir meletakkan tangan antara telinga dengan dagu. Ini telinga, ini dagu. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dagu. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, hina takbiratul ihram tada yadahu amama sadriha. Aisyah ketika diajar bertakbir meletakkan tangan depan dada. Pertanyaannya mana benar? Ini atau ini? Karena ada yang biasa terlalu tinggi Allah. Kalau banyak cincin, goyang-goyang. Abu Hurairah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aisyah laki-laki atau Abu Hurairah begini, Aisyah. Jadi sebaiknya kalau laki-laki begini, kalau perempuan sebaiknya jangan dibalik. Laki-laki begini, nanti malaikat bingung jenis kelamin apa ini orang ini. Itu dari segi gerakan. Kita pindah lagi ke segi bacaan, pasti berbeda lagi. Setelah bertakbir ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi, dan seterusnya. Versi pertama. Versi kedua, pasti ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal. Bapak-bapak yang baca Allahu Akbar kabirah, siapa? Angkat tangannya. Bapak-bapak yang baca Allahu Akbar kabirah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang baca Allahumma ba'id baini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak angkat tangannya apa nak baca? Sebetulnya ada versi lain berbeda. Pasti kita berbeda, Pak. Itu bacaan, gerakan lagi, kita beda di gerakan, berbeda lagi. Kalau tahiyat, ada tahiyat begini, asyhadu Allah. Toh, kalau dipukul begini, atau ditangkap begini, goyang lagi yang satu. Itu pasti berbeda sih. Ini baru persoalan salat, belum persoalan yang lain. Sebelum kita salat, tadi saya dengar adinda kita yang imam ini mengatakan, sawu sufufakum, luruskan saf. Dan apa yang dimaksud lurus saf dan rapat saf? Bisa saya bergeser sedikit, Pak? Ambil mic itu. Ini lurus. Terkadang juga apa? Ya ini apa? Terkadang juga bisa apa begini. Jadi kalau sana begini. Ada ini. Ya. Itu yang saya jelaskan. Itu yang saya jelaskan. Kenapa yang begitu? Ada pendapat. Saya tidak lewat di sini, tapi nggak bisa. Jadi Nabi mengatakan, luruskan satu, kuatkan satu. Nabi tidak pernah bilang rejeknya kaki orang lain. Dan saya pribadi, kita tidak sakit, lakukan. Mungkin masyarakat itu berkaitan, tidak bisa disalahkan. Tetapi saya pribadi, kalau ada orang begini kecil saya merasa diri yang menghilangkan kerusuhan. Saya tidak bisa musuh. Saya, entah apa, tidak bisa disalahkan. Jadi kalau sekiranya ada yang begini-begini, kalau saya salah, pasti saya cari. Itu contoh, dan termasuk beberapa jemaah kita di sana di Masjidil Haram itu kan orang melengket-lengket. Jadi wajar karena orang, kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Pernah saya jadi imam di sana. Jadi waktu saya antar jemaah, salat Isya sudah selesai, Imam Sudais sudah pulang, salat Isya sudah selesai. Jamaah saya belum salat Isya, saya salat Isya, saya disuruh jadi imam. Jadi begini-begini, saya pernah jadi imam di sana. Jadi pengalaman pernah jadi imam di Masjidil Haram, pernah, banyak saksinya. Nah, itu salat. Belum lagi perbedaan, ini kultum ya. Iya kultum, kuliah 7 menit sudah sampai Ustaz.
Ya, ya, kultum kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, kuliah 70 menit, kuliah 77 menit, tergantung. Itu baru salah. Belum lagi pada faktor persoalan sunnah, antara sunnah dan tidak mengikuti Nabi atau tidak. Terkait dengan sholat, Nabi min asar sujud. Nabi punya ciri sujud. Salah satu ciri Nabi bekas sujud pada diri Nabi, Nabi itu hitam di dahinya sini. Ada bapak-bapak yang hitam di sininya? Ada. Ada juga yang tidak. Karena kulit kita berbeda-beda. Pada zaman Nabi belum ada karpet, belum ada sajadah. Dan Nabi kalau bersujud terlalu lama. Jadi ada hal-hal tertentu pada diri Nabi, walaupun itu asal atau sunnah, tapi tidak mungkin diikuti karena beda kita punya fisik. Jangan juga disengaja. Allahu Akbar. Ya. Sama halnya ada juga orang hitam mata kakinya. Ada orang hitam mata kakinya. Ini mata kaki. Ada hitam mata kakinya. Berarti bagus sikapnya, bagus ayatnya. Tapi saya bilang belum tentu momentum itu juga kita mengatakan. Sudah mitos tas. Nanti terlalu banyak contoh nanti capek. Terlalu banyak nanti contoh jadi. Nah itu hitam. Apalagi istilah zaman terhormat. Oh maaf, ada yang panjang jenggotnya di sini. Nah, Pak Imam panjang jenggot. Panjang jenggot itu sunnah Nabi. Tawilul lihya wahlikus sawaribah. Panjangkanlah jenggot dan pokoklah kumis. Itu perintah Nabi itu. Tapi bapak-bapak yang panjang jenggotnya, jangan salahkan kita ini kesan yang tidak tumbuh jenggot. Karena memang tidak bisa tumbuh. Biar dipaksa. Nah, jangan karena persoalan begini saja kita berselisih. Yang panjang jenggotnya pelihara dengan baik karena itu sunnah Nabi. Itu sudah bunyi. Dan niatkan mengikuti Nabi. Karena kalau sekadar panjang dan tidak meniatkan mengikuti Nabi, bukan juga sunnah namanya. Karena ada orang panjang jenggotnya, tetapi diikat-ikat, itu namanya jenggot aksesoris. Itu kan. Apa lagi? Di luar daripada itu sunnah. Ini bapak-bapak harus paham, ibu-ibu harus mengerti. Berapa istrinya Nabi? Berapa? Nah, ada 13, ada 9, ada berapa? Pokoknya itu ya. Tunggu dulu ibu, jangan emosi. Nabi istri pertamanya siapa? Khadijah. Selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah beristri dengan perempuan lain. Selama Khadijah masih hidup, Nabi tidak pernah menambah istrinya. Nanti Khadijah meninggal, baru Nabi menikah berkali-kali. Artinya bapak-bapak meninggal istri tak baru bisa menikah lagi. Tapi jangan bertanya sama saya bagaimana caranya meninggal. Itu baru sunnah Nabi. Ini banyak orang kurang paham. Oh ini sunnah Nabi menikah berbagai sunnah. Belum tentu Pak. Ayat menikah berkali-kali itu turun setelah Khadijah meninggal. Itu ya. Nabi. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dilakukan Nabi
tidak untuk umatnya. Contoh, Nabi kan pernah melarang ziarah kubur. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan ziarah kubur. Bahkan Aisyah berkata, "Anna fi kulli lailatihi harajan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Baqi." Nabi pada setiap tengah-tengah malam itu ya jam-jam 2. Haraja ila Baqi, dia keluar ziarah di Baqi. Nabi setiap tengah malam keluar di Baqi. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mau konsisten mengikuti Nabi, sebaiknya ziarah kubur itu di waktu dan tidak bisa rombongan karena Nabi sendiri. Dan tidak bisa bawa senter karena tidak ada senter itu waktu. Tetapi itu Nabi, wa ma qalna ya Rasulullah, apa yang kami harus lakukan? Qala ayyalaikum biyaumil jumu'ah kamal ada. Hendaklah kalian ziarah pada hari Jumat atau kamal ada. Bagaimana adat istiadat kita ketika pulang kampung, ketika Idul Fitri, ketika pengantin baru, ketika liburan dan seterusnya. Itu Nabi tidak untuk umat. Yang terakhir, ada yang dilakukan umatnya, umat Nabi tidak dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Contohnya, ada bapak-bapak di sini yang biasa baca barasanji. Ada? Ada. Nabi pernah barasanji atau tidak? Nah, barasanji isinya adalah salawat atau syair-syair memuji Nabi. Dan Nabi tidak mau memuji dirinya. Nabi tidak mau memuliakan nabinya. Nabi tidak mau memuliakan dirinya. Siapa yang harus memuliakan? Jadi setiap kita bersalawat itu kita memuji Nabi. Atirillahumma kafurun karim yarfin sazizim min sanati wa taslim Allahumma salli wa sallim asyraka al-badrun alaina fattabah minhu dan seterusnya memuji Nabi. Tapi orang bilang, makanya dulu sudah nyaman terhormat, setiap ada pesta perkawinan di kampung, setiap ada perkawinan di kampung pasti ada baca barasanji. Dan kita anak-anak naik di jendela mau nonton. Apalagi kalau sudah berdiri, anta syamsun anta badr dan seterusnya. Tapi orang bilang, barasanji kan tidak ada contohnya. Jadi kalau ada pengantin, karena tidak ada contoh dari Nabi, kalau ada pengantin, ada pesta perkawinan, tidak ada lagi barasanji sekarang. Yang ada adalah elektron. Atau ada elektron, ada barasanji juga. Tapi begini, elektron itu dibayar 40 juta. Tukang barasanji dibayar satu orang 20.000. Kasih amplop, dikasih lagi kantungan pisang. Pisangnya sudah warna hitam, sudah mau jatuh lagi dari kantungannya itu pisang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya bagus itu dengan saya kira orang survei orang lain
dekat-dekat gambar itu kan, kecuali kalau dari atas